sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya menolong kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu dengan baik. Bahkan kami baharui kami dari waktu ke waktu melalui pengajaran Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Kami serahkan semua pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih, menguasai hati pikiran kami, bahkan ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih anugerah Tuhan kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam perlindungan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah pelayanan kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita di GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita dalam limpah anugerahnya, supaya kiranya kita pada hari-hari yang terakhir ini terus semakin dilengkapi, dipersiapkan Tuhan melalui firman dan rohnya untuk dipersiapkan menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuan Kristus yang kudus dan yang tidak bercacat celah ketika Tuhan datang kembali. Dan kedatangan Tuhan sebagaimana nubuatan-nubuatan firman Tuhan, kita melihat bahwasanya waktunya tidak akan lama lagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, terkhusus dalam ibadah raya kita dalam beberapa waktu ini mengenai waktu. Bahwasanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itulah kehancuran bumi, bahkan juga langit juga. Saudaraku, seiring dengan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput, mengangkat gerejanya untuk dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ketika hal itu terjadi, maka dunia ini akan diserahkan kepada antikristus yang akan menguasainya. Siapa antikristus? Bicara tentang antikristus adalah manusia yang seutuhnya di dalam kendali iblis ataupun setan. Sehingga dunia ini betul-betul semakin rusak, semakin gelap oleh karena dosa yang terus semakin merajalela. Oleh sebab itulah maka Tuhan harus menghukum segala dosa dan kejahatan sampai langit dan bumi ini pun akan dihancurkan. Namun Tuhan akan membaharui kembali dan memberikan langit yang baru, bumi yang baru. Ya saudara yang terkasih, itu nanti akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Tetapi saya belum membahas sampai ke sana. Saya masih mau menyampaikan kalau segala sesuatu itu akan hancur, langit dan bumi ini pun akan binasa bersama dengan unsur-unsurnya di dalam nyala api. Maka apa yang harus kita perbuat? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bagaimana supaya kita bisa hidup suci dan saleh? Ada 3 poin yang kita perhatikan, yang sudah kita pelajari. Yang pertama-tama, penguasaan diri. Betapa perlunya penguasaan diri supaya segala sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan, pencapaian-pencapaian yang baik yang sudah kita capai tidak menjadi hilang dan rusak. Ya, tetapi tetap menjadi milik kita sampai kepada kekekalan. Baru yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menguasai pikiran, menenangkan pikiran supaya kita dapat berdoa. Berdoa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi bicara tentang doa, ini bicara tentang hubungan persekutuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Baru yang ketiga, supaya kita juga memelihara kasih. Iya, supaya memelihara kasih. Kenapa saudaraku? Karena segala sesuatu akan berlalu. Bahasa roh pun akan berhenti. Nubuat akan berhenti, karunia-karunia roh pun akan berhenti. Itu sangat terbatas. Itu hanya kita miliki, kita peroleh, kita pergunakan, saudaraku, selama pelayanan di bumi, di dunia ini. Tetapi kasih itu sifatnya kekal. Oleh sebab itu kita harus memelihara kasih. Bicara tentang kasih, Rasul Petrus juga dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal 4 dari ayat 7 sampai kepada ayat 11,
kita sudah melihat ada 3 kasih yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Yang pertama-tama, kasih yang disertai dengan pengampunan. Atau kasih yang memberi pengampunan. Baru yang kedua, kasih dalam perbuatan ataupun menolong. Ya. Baru yang ketiga, kasih yang membawa kepada pelayanan. Ya, 3 hal ini saya sudah sampaikan juga secara garis besar. Ya, tetapi kembali saya akan menekankan bagian yang pertama. Kasih ya, yang disertai dengan pengampunan. Ya. Sekali lagi, kasih yang disertai dengan pengampunan. Jangan sampai Tuhan sudah mau datang, kita belum mampu, belum sanggup mengampuni. Mengampuni itu memang berat. Ya saudaraku, tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya memberi ataupun melepaskan pengampunan. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kita lepaskan pengampunan di bumi ini, maka Tuhan juga melepaskan pengampunan itu dari sorga. Tetapi kalau kita tidak melepaskan, di sorga juga tidak terlepas. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Kalau kita katakan dosa seseorang itu tetap ada dan kita tidak mau mengampuni, di sorga juga itu tetap. Ya, maka mari kita melepaskan pengampunan. Tuhan tahu bahwasanya mengampuni itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu suatu waktu ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Setelah Yesus berkata demikian dalam Injil Yohanes, terimalah Roh Kudus. Baru dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Yaitu mengenai pengampunan. Ya, pengampunan. Kalau kita mengampuni, maka Bapa di sorga juga memberi pengampunan. Artinya saudaraku, memang kalau daging ini berat untuk mengampuni. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kita untuk memberi melepas pengampunan. Haleluya. Ya, orang yang mampu memberikan pengampunan itu enak. Ya, orang yang bisa mengampuni dari hati itu enak. Ya, tapi orang yang tidak mampu mengampuni, pahit hati, itu sangat berat hidup dan berada dalam tekanan-tekanan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya memberi pengampunan. Sama seperti Tuhan memberi pengampunan. Ya, hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Sehubungan hari ini adalah minggu pertama pada bulan Agustus. Saya berharap juga bukan hanya sekedar suatu rutinitas bulanan, tetapi mengingat pengorbanan Kristus bagi kita, yang memberi pengampunan bagi kita manusia yang berdosa, supaya kita juga mengikuti teladannya dan memberi pengampunan kepada semua orang, kepada siapa saja. Haleluya. Haleluya. Minggu yang lalu saya kutip sedikit saudaraku mengenai kitab Hosea, di mana Nabi Hosea disuruh mengawini perempuan sundal. Hal ini sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada umatnya, yaitu umatnya yang telah bersundal, berzina secara rohani. Ya, tetapi Tuhan bisa memberi pengampunan dan menerima kembali seperti Hosea. Ya, menerima kembali istrinya yang telah bersundal. Dan Tuhan menyuruh Hosea bukan hanya sekedar menerimanya, tetapi mencintainya. Wah, ini Hosea bisa menerima istrinya yang telah bersundal karena diawali dengan cinta. Cinta yang mampu menaklukkannya, cinta yang mampu memberi pengampunan.
Ya, cinta yang mampu menaklukkan ketidaksetiaan itu. Seperti Tuhan sendiri. Ya. Oleh sebab itu kita akan lihat dari Hosea pasal 11 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat. Ya, saya memberikan temanya sebenarnya kasih melawan ketidaksetiaan. Iya. Kalau istilah sepak bola itu namanya versus. Iya. Nah, Chelsea versus Manchester United. Ya. Kasih versus ketidaksetiaan. Ya. Kasih Tuhan melawan ketidaksetiaan umatnya. Ya, saya kutip kitab Hosea pasal yang ke-11 dari ayat pertama sampai kepada ayat 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Iya, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan. Ya, kedegilan. Ya, jadi bukan hanya kejahatan lagi, tapi degil. Nah, ini kalau sudah degil ini sudah berat ini. Iya. Ya, saudaraku. Nah, bukan hanya jugul lagi, tapi sudah di atasnya sedikit. Jigil. Ya, degil. Ya, tapi kasih mampu menaklukkannya. Ya, terus ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia. Iya. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Terus. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Iya. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. Terus. Dan membakar korban kepada patung-patung. Iya, lanjutkan ayat 3. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Iya. Dan mengangkat mereka di tanganku. Terus. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Iya, terus. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Aku tarik dengan tali kesetiaan. Dengan Terus. ikatan kasih. Iya. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Iya. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Iya, saudara bayangkan ini usaha Tuhan terhadap umatnya Israel. Iya. Bagaimana umatnya Israel begitu meninggalkan Tuhan, kehilangan kesetiaan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita belajar kitab Hosea ini ada 14 pasal. Secara garis besar ini terbagi dalam 2 bagian besar. Yaitu pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang secara pribadi. Yaitu nikahnya atau keluarganya Hosea, Nabi Hosea. Ya, dengan istri dan anak-anaknya. Itu pasal 1 sampai pasal 3. Itu secara pribadi. Ya, saudara, hubungan pribadi antara Hosea sebagai nabi dengan istrinya yang bersundal yang bernama Gomer dan juga ketiga anaknya. Ya, saudaraku, ini menyatakan kesetiaan seorang suami, ya, atau suami yang setia, nabi yang setia, sementara istrinya tidak setia. Sedangkan pasal 4 sampai pasal 14 itu secara nasional, secara umum, ya saudaraku, menyatakan Allah yang setia dengan umatnya yang tidak setia. Ya, saudaraku yang terkasih, dikatakan di sini dalam ayatnya yang pertama ini, Hosea pasal 11 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang keempat, ketika Israel masih muda katanya, ku panggil dia dari Mesir, dia ku panggil. Ya, lalu ku perlengkapi, ku ajar, ku didik dia, ku besarkan dia, ku pelihara dia, ku berikan dia makan. Sampai dia bertumbuh. Ya, ku angkat dia seperti anakku sendiri, kata Tuhan. Sebab dari kecilnya. Nanti pada Yesekiel pasal yang ke-16, ya, bukan hanya dibesarkan, diberikan makan, bukan hanya didandani Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan berkata, setelah dewasa, maka ku ambil dia menjadi milikku, menjadi istriku. Tetapi jangan salah dalam pengertian, dalam memahami ayat-ayat ini, baik kita Hosea maupun Yesekiel pasal 16.
Ya sudah, jangan berpikir begini. Tuhan kutip Israel ini dari anak-anak setelah dibesarkan, setelah menjadi besar, cantik, lalu Tuhan buat jadi istrinya. Kok anak jadi istri? Jangan ditanggapi dengan logika. Ini berbicara tentang hubungan. Ya, kalau dalam kitab Yeskiel, Israel itu dilahirkan di padang gurun, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang perhatian kepadanya, dianggap enteng. Lalu Tuhan lewat dari situ, lalu Tuhan pungut, Tuhan besarkan, Tuhan angkat menjadi anak. Ini bicara tentang hubungan. Amin. Iya, tetapi hubungan anak dengan orang tua memang sudah dekat. Tetapi ada hubungan yang lebih dekat lagi, yaitu hubungan suami istri. Maka Tuhan berkata, setelah ku besarkan dia, setelah dia tumbuh besar dewasa, maka ku jadikan dia menjadi istriku. Itu dalam Yeskiel 16. Ya, ini bicara tentang hubungan. Supaya hubungan Tuhan dengan jemaat, dengan gereja itu tidak hanya hubungan antara anak dengan orang tua, tapi hubungan suami istri. Kalau hubungan anak dengan orang tua, ini hubungan yang timpang. Kenapa saya katakan timpang? Yang selalu membutuhkan orang, yang selalu membutuhkan pertolongan, bantuan, perhatian itu anak terhadap orang tua. Ya, iya toh? Ya. Orang tua kan jarang membutuhkan bantuan anaknya. Anak yang selalu butuh bantuan orang. Tapi kalau suami istri itu timbal balik. Iya. Istri melayani suami, suami melayani istri. Kenapa Tuhan rindu menjadikan hubungan itu lebih dekat? Supaya timbal balik. Ya, kita butuh Tuhan, Tuhan pun butuh kita. Seperti suami. Kalau anak dengan orang tua kan anak yang selalu butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh dibesarkan, butuh disekolahkan, butuh jajanan, semua butuh. Orang tua apa yang dibutuhkan dari anak? Kan tidak ada. Capeknya saja. Ya toh? Ya, kadang sudah dibesarkan, ya, sudah dididik, sudah diberi makan, diberi minum, dibelikan pakaiannya, diberi jajan, dikasih handphone, disuruh pun masih melawan. Sakit nggak orang tua? Acik kan? Ya, itu hubungan karena timpang. Maka Tuhan ingin hubungan itu lebih dekat. Ya, maka Tuhan ingin membawa hubungan itu kepada hubungan yang lebih dekat seperti suami istri. Ya, ini hanya meluruskan saja supaya saudara nanti jangan berpikir kok Tuhan mengangkat menjadi anak sudah bertumbuh dewasa dijadikan istri. Gimana sih? Kan begitu, itu bicara hubungan. Ya. Nah, kembali kepada Hosea pasal 11. Saya kutip dulu di sini bagaimana Tuhan memanggil dan menjadikan anak dibesarkan, dididik, dirawat, dipelihara. Atau kita lihat dulu terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat pertama ini. Ya, supaya kita betul-betul mengerti, memahami bagaimana kasih Tuhan ini mampu menaklukkan kedegilan Israel ataupun umatnya. Ayat 1. Demikian dalam firman Allah yang hidup. Iya. Ketika Israel masih kanak-kanak, Iya. aku mengasihinya sebagai anakku laki-laki. Terus. Dan membawa dia keluar dari Mesir. Iya. Ya. Ku kasihi dia. Ku angkat dia. Ku bawa dia keluar dari Mesir katanya. Dari perbudakan. Terus tetapi semakin sayang aku kepadanya, ya, semakin memberontak dia. Nah, ini persoalannya. Makin disayangi, makin memberontak. Ya, ada anak seperti ini. Makin diberi perhatian, makin melunjak. Ya, makin diberi perhatian, makin melunjak. Ya, makin dipenuhi kebutuhannya, makin melunjak.
Kira-kira anak seperti ini anak yang baik. Hah? Anak kurang ajar. Anak apa? Oh, kurang baik. Nah, enggak, saya dengar tadi sebelah belakang ya, kurang ajar katanya. Ya terserah saudara lah. Ya, makin dikasihi, makin memberontak. Makin diberi perhatian, makin dipenuhi kebutuhannya, makin melunjak. Wah, ini orang tua perih ini hatinya kalau begini. Ya, coba terus. Bahkan ia mempersembahkan kurban kepada Baal, Ya, dan membakar kemenyan kepada berhala-berhala. bayangkan. Ya, ini Allah bapaknya. Di sini ada Baal, Allah orang lain. Ya, justru perhatiannya kepada Baal, kepada bapak yang lain. Ya, sementara ini bapaknya yang telah merawat dia dari sejak kecil, membesarkan dia, memenuhi kebutuhannya, kepada bapaknya dia memberontak, melunjak. Ya, justru perhatiannya kepada yang lain. Saudara mungkin bisa bayangkan itu. Ya, coba bapak-bapak kalau sempat begini anaknya. Ini buat hati perih. Bukan hanya perih, tersayat-sayat. Ya, bahkan terus. Akulah yang mendidik dia sejak kecil. Ya, terus. Aku mengajar dia berjalan. Aku mengajar dia berjalan. Aku menimang Tetapi dia. dia tidak mau tahu. Ya. Maka dia sama sekali tidak peduli. Ya. Bahwa akulah yang menyembuhkan dia. Saudara bayangkan. Bisa dibayangkan? Aku yang membesarkan dia, kata Tuhan. Aku ajar dia berjalan. Aku timang dia. Bahkan aku yang menyembuhkan dia ketika dia sakit. Ya, tetapi dia tidak peduli. Dia memberontak, dia melawan, dia melunjak. Saya mau sampaikan dulu bagaimana perihnya hati seorang bapa itu. Betapa perihnya hati Tuhan ketika sikap ini, perilaku ini dimiliki oleh manusia. Betapa perihnya hati Tuhan ketika kita bertingkah seperti anak ini. Tapi yang mampu menaklukkannya hanya kasih, cinta. Coba terus. Ayat 4. Sebagaimana orang menuntun sapi kesayangannya, Terus. demikianlah aku menuntun Israel Dengan tali kasihku terus. Kulepaskan kuknya supaya dia dapat makan. Iya, terus. Aku sendiri yang membungkukkan badan dan memberi dia makan. Ya. Bagaimana usaha Tuhan? Dia seperti sapi kesayangan. Kulepaskan kuk dari tengkuknya supaya dia bisa bebas makan, menikmati kesenangan. Tetapi dia memberontak kepadaku, kata Tuhan. Tuhan tidak bicara tentang sapi secara jasmani, tetapi Tuhan bicara tentang umatnya. Ya, tetapi kita tadi melihat di situ perikopnya kasih Tuhan yang dapat menaklukkan kedegilan itu. Ya, jadi kita Hosea ini berbicara bagaimana Tuhan memberi pengampunan kepada umatnya yang memberontak. Sejak dari kecil Tuhan sudah memungut umatnya, membesarkan, memberi makan, mengajar berjalan, bahkan menuntun, menimang-nimang, memenuhi kebutuhannya, menyembuhkan penyakitnya. Setelah bertumbuh dewasa, Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Tetapi setelah Tuhan mengikat satu perjanjian dengan umatnya, umatnya ini bersundal secara rohani, meninggalkan Tuhan.
Setelah Tuhan besarkan, Tuhan menghiasinya, diberi makan, diberi pakaian yang indah-indah, diberi emas, perak, dan semua kebutuhannya. Ya, akhirnya meninggalkan Tuhan, dan segala sesuatu kekayaan yang Tuhan beri justru dipakai untuk menyembah Baal. Maka dalam Hosea pasal 1 sampai pasal 3, Tuhan menggambarkan kehidupan nikah daripada Hosea untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Ya, dalam kitab Hosea pasal 1 sampai pasal 3, ya, Tuhan berkata begini kepada Nabi Hosea. Saya juga sudah singgung ini sedikit pada minggu yang lalu. Tuhan berkata begini kepada Hosea. Hosea, kawinilah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Ya, maka Hosea pergi mengawini perempuan sundal. Walaupun sebenarnya hal ini sangat memilukan hatinya. Masakan seorang nabi, apalagi yang nyuruh Tuhan, ya, untuk mengawini perempuan sundal. Ya, ini kalau Hosea tidak taat, kan Hosea bisa berkata, ini Tuhan ini benar atau gimana ini? Seorang nabi, hamba Tuhan, disuruhnya mengawini perempuan sundal. Ya, tetapi Tuhan mau menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya. Ya, maka seorang nabi yang bernama Nabi Hosea bagaikan korban, ya, harus mengalami hati yang perih. Ia harus mengawini perempuan sundal, dan dari perempuan sundal ini dia mendapatkan 3 anak, dan nama anak-anaknya pun aneh-aneh. Nama anaknya yang pertama itu adalah si hutang darah. Anaknya yang kedua itu bernama tidak dikasihi atau tidak disayangi. Anaknya yang ketiga bernama tidak umatku, bukan umatku. Waduh. Saya kutip kitab Hosea pasal 1. Mari. Ya. Kita lihat dulu pasal 1 ini dari ayat 2. Demikian firman Tuhan. Iya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Iya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Iya. berfirmanlah ia kepada Hosea, Terus. pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, Iya. dan peranakanlah anak-anak. Peranakanlah anak-anak sundal. Terus. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi. Iya, karena negeri ini, bangsa ini, umat ini bersundal hebat dengan cara membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan. Maka terus, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. iya, Lalu mengandunglah perempuan itu, terus, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. iya, terus, Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, iya, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu, iya, karena hutang darah Israel, iya, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. iya, ini yang pertama. Ya, arti nama anaknya itu adalah utang darah. Lompat saja ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Terus, Berfirmanlah Tuhan kepada apa Hosea, kata Tuhan? berilah nama Lo-Ruhama. Lo-Ruhama. Terus, Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, iya, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. iya, aku tidak menyayanginya, kata Tuhan. Maka berikan dia nama Lo-Ruhama. Ya, lompat saja ayat 8. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, Ya. mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus, Lalu berfirmanlah ia, ya, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, iya, sebab kamu ini bukanlah umatku, iya, terus, dan aku ini bukanlah Allahmu. iya. Saudaraku, sekali lagi ini nikah Hosea ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Bagaimana Hosea mengawini perempuan sundal, setelah itu melahirkan anak-anak yang namanya pun aneh-aneh. Nama anak-anaknya ini sesuai dengan kondisi, ya, kondisi keadaan rohani antara umat Tuhan dengan Tuhan.
utang darah. Ini kan bicara tentang pembunuhan, kebencian, iri hati, sakit hati. Itu yang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, loruhama. Ya, tidak disayangi. Artinya Tuhan tidak lagi menyayangi umatnya. Ya, Tuhan tidak lagi mengakuinya sebagai umatnya. Kenapa Tuhan tidak menyayangi? Kenapa Tuhan tidak mengakui? Perhatikan, karena mereka adalah anak-anak sundal. Anak-anak sundal. Ya, jadi hasil perkawinan antara Hosea dengan Gomer, perempuan sundal, ada anak-anak. Anak-anak ini gambaran jemaat. Ada pertambahan jiwa, pertambahan jemaat, pertambahan jumlah, kuantitas. Tetapi walaupun tambah, mereka disebutkan anak-anak sundal. Jemaat-jemaat yang tidak setia. Memang tambah jiwa-jiwa, tambah secara kuantitas jumlah, tetapi tidak setia. Dan Tuhan berkata dan mengakuinya bahwasanya Tuhan tidak menyayangi dan bukan umatnya. Kenapa? Di dalamnya ada dosa. Ada dosa kebencian, kejahatan, ya, iri hati, cemburu. Ya, itu yang ada. Ya. Jadi kembali, nikah daripada Hosea ini menggambarkan bagaimana kondisi rohani umat Tuhan pada masa itu dan hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun hal itu sebenarnya adalah hal yang perih di hati daripada Hosea, mengawini perempuan sundal, bahkan anak-anaknya juga nama-namanya aneh-aneh. Ini kan perih bagi Hosea. Tetapi walaupun sudah seperti itu, dalam Hosea pasal 3 Tuhan berkata begini kepada Hosea. Setelah istrinya bersundal dengan banyak kekasih-kekasih nanti pada pasal 2, lalu pada pasal 3 Tuhan berkata, Hosea, pergilah. Ya, cintailah kembali istrimu itu yang sudah bersundal. Terima dia. Waduh. Sudah bersundal harus diterima kembali. Tetapi untuk menerima ini kan enggak mudah. Ya, sudah bersundal, sudah jahat, sudah selingkuh, kan menerima ini kan tidak gampang. Coba orang-orang muda ini, kalau ada pacarmu selingkuh, tidak setia, ya, lalu ia datang lagi kepada saudara, apakah saudara terima? Enggak. Enggak. Ya. Enggak. Saudara yang terkasih, berat ya. Sebab laki-laki seperti ini, ya mungkin akan berkata, ya bukan hanya kau perempuan. Nah, emangnya cuma dia perempuan? Sakit hatiku dibuat. Ya, kuantar dia melamar. Ya, ku kasih ongkosnya kalau aku tidak bisa. Ku traktir dia makan bakso. Ya, tergantung seleranya, mau bakso, mau mie ayam bakso, terserah dia. Sakit kali kurasa, kulihat dia berduaan. Ya, dengan Marga Siregar pula itu. Padahal aku nenggolan. Nah, contoh saja. Contoh saja. Ya, tapi di sini kan nggak ada yang seperti itu. Ya, masa ada yang begitu? Ya, sakit kan? Sakit nggak? Sakit. Ya, ini sudah 3 anaknya masih bersundal.
begitupun apa kata Tuhan Hosea pasal 3 ayat 1? Demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Terus. Pergilah. Ya, terus. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Terus. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ya, terus. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Terus. Dan menyukai kue kismis. Bayangkan. Ya. Maka Tuhan berfirman lagi kepada Hosea. Kalau tadi pada pasal 1, Hosea, pergilah kawinilah perempuan sundal. Ya, maka peranakanlah anak-anak sundal. Sudah dilakukan oleh Hosea. Lalu lahirlah anak-anaknya. Disebutkan anak-anak sundal. Bertambah jumlahnya. Tetapi anak-anak yang tidak setia. Anak-anak sundal. Setelah itu Tuhan berfirman lagi. Hosea, pergilah. Ya, pergilah. Cintailah perempuan sundal. Istrimu yang sudah bersundal itu cintailah. Ya, supaya engkau dapat menerimanya kembali. Ternyata hanya cinta yang mampu menaklukkannya. Haleluya. Ya, supaya engkau bisa mengampuninya, supaya engkau bisa menerimanya kembali, supaya engkau bisa memaafkannya, supaya engkau bisa melupakan kesalahannya. Cintai dia. Itu jalan satu-satunya. Ya, Tuhan bisa menerima kita kembali. Tuhan bisa mengampuni kita karena terlebih dahulu Tuhan mencintai kita. Andai Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, Tuhan tidak bisa menerima. Andai Tuhan membayang-bayangkan kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, persundalan kita, Tuhan tidak bisa menerima. Tetapi karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan bisa menerima kita apa adanya. Bisa menerima kesalahan kita, bisa menerima kekurangan kita, keterbatasan kita. Tuhan bisa mengampuni. Cinta. Kita hanya bisa menerima seseorang dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasannya, kalau masih ada cinta. Tapi kalau tidak ada cinta, kelebihan seseorang pun bisa menjadi kesalahan. Kalau tidak ada cinta. Ya. Sampai sini bisa ditangkap? Ya. Kenapa orang mudah bercerai? Karena tidak ada Tuhan berkata, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis, menikmati kesenangan-kesenangan. Tapi Tuhan bisa menerima kembali karena cinta. Kasih ini yang bisa menaklukkan. Kenapa kita bisa memaafkan anak-anak kita, sekalipun mungkin sikap perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Karena kita mencintai mereka. Ya. Karena kita cinta. Walaupun mungkin anak-anak kita begitu degil, ya, kelewat batas sikap tingkah lakunya, kejahatannya, pemberontakannya, tapi kita bisa terima, kita bisa memaafkan karena cinta.
Maka kalau kita mau bisa menerima orang lain, diawali dulu dengan cinta. Ya. Tadi saya sampaikan, ya. Kenapa orang muda bercerai? Karena tidak lagi memiliki cinta. Tapi saya mau sampaikan, dalam kitab Hosea ini, kita belajar tidak pernah ada rencana Tuhan untuk menceraikan umatnya, menceraikan istrinya. Karena dari sejak semula, Tuhan tidak pernah merestui perceraian. Tidak pernah. Ya, dari sejak semula. Ya. Maka kalau dalam kekristenan marah dengan perceraian, nggak tahu siapa Tuhannya. Siapa teladannya. Dari kitab Hosea ini kita belajar Tuhan tidak pernah berniat berencana untuk menceraikan istrinya, tidak. Istri yang saya maksudkan adalah umat. Amin. Tuhan tidak pernah. Ya. Tuhan justru memberi pengampunan. Walaupun ketika diterima Tuhan kembali pada pasal 3 ini dianggap sepi. Ya. Tetapi Tuhan tidak menceraikannya. Ya, dianggap sepi. Apa artinya dianggap sepi? Tuhan bawa dulu kepada ujian. Lalu nanti Tuhan beri pengharapan. Setelah itu Tuhan ikat kembali perjanjian yang lebih kuat. Untuk kembali menerimanya sebagai istri dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya. Maka digambarkan seperti nikahnya Hosea. Setelah Hosea mencintai istrinya Gomer yang sudah berzina itu, dia terima kembali. Untuk menerima kembali, Hosea harus membayar 15 sikal perak. 15 sikal perak itu adalah setengah harga budak. Ya. Karena kalau harga budak itu 30 sikal perak. Itu harga budak. Ya. Tetapi perempuan sundal ini harus dia beli kembali. Dia bayar 15 sikal perak. Ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak. Terus. Dan 1,5 homer jelai. Ya. Dibayar. Sama seperti Tuhan untuk menerima kita kembali. Orang-orang yang berdosa yang telah memberontak kepada Tuhan, dia harus membayar. Ada harga yang harus dia bayar. Yesus rela dijual oleh Yudas. Dan Alkitab mencatat dia telah menebus kita dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Dia terima kita kembali. Sekalipun kehidupan kita sudah memberontak kepada Tuhan, membelakangi Tuhan. Beda kalau manusia. Kalau manusia, ya, kalau sudah contohnya pasangannya tidak setia, ya sudah. Nah, tutum dalammu asal tutup dalahku, kan begitu. Ya, tadi saya tanya orang-orang muda, andai pacarmu, teman dekatmu, calon istrimu atau calon suamimu selingkuh, apakah saudara menerimanya? Oh, enggak. Nah, kan langsung cepat kan, tanpa pakai spasi. Apakah saudara masih menerimanya? Oh, enggak. Ya, coba suami-suami saya tanya, Anda istrimu ya selingkuh, anakmu sudah 3, lalu dia selingkuh lagi, apakah saudara menerimanya?
Mungkin saudara akan berkata, binereng majo. Apa ada arahnya rupanya ke sana? Ini zaman medsos. Ya, mana tahu cinta lama bersemi. Nah, soalnya chatting-chattingan di mana huwere. Kalau tidak kulihat, ya video call. Saudara yang terkasih, ya untuk melepas pengampunan ini bukan hal yang mudah. Mungkin kalau mengkhotbahkannya menyampaikan Tuhan memberi pengampun, betul, gampang. Tapi kalau kita secara manusiawi, ini kan pergumulan. Ya, kadang kesalahan orang tidak terlalu fatal pun berat kita mengampuni. Ya, berat. Ya. Tuhan beda dengan kita. Ya, Tuhan beda. Maka pada pasal, coba pasal berapa? 10 ya. Ya. Coba pasal 11. Coba ayat 9. Ya. Aku bukan manusia, kata Tuhan. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Iya. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Iya, Tuhan berkata, aku ini Allah, aku bukan manusia. Jadi Allah itu dalam kemarahannya pun masih memberi pengampunan. Iya. Kenapa mampu? Cinta. Sekali lagi, cinta. Iya. Maka sampai Tuhan berkata, aku ini Allah, aku ini bukan manusia. Allah itu adalah kasih. Ya, aku ini adalah Allah, aku ini adalah kasih, aku bukan manusia. Secara manusiawi kita tidak mampu. Kita hanya mampu mengikuti teladan Tuhan kalau kita lahir dari Allah yang adalah kasih. Baru kita mampu melepas pengampunan. Tetapi kalau dengan manusiawi kita, daging kita tidak akan pernah mampu mengampuni seseorang, memaafkan seseorang. Lihat saja manusia duniawi, manusia jasmani. Kalau ada perlawanan, contohnya saja kalau saudara contohnya seperti di mana ya, di perusahaan atau di PT begitu, ada yang melawan. Ya, saudara melawan kepada pimpinannya. Ya. Mungkin saudara berkata, ya sudahlah, keluar aja aku dari sini. Ya, bukan hanya ini saja PT, saudara dikeluarkan. Ya. Saudara dikeluarkan. Ya sudah, tidak ada maaf bagimu. Biasanya manusia kan seperti itu. Ya. Baik di perusahaan-perusahaan, tempat pekerjaan yang lain. Ya saudaraku, ya kalau kita melawan. Ya. Mana ada pimpinan berkata, ya sudahlah aku maafkan kau. Ya. Emangnya malaikat? Ya. Gak tahu lah Pak Siregar kalau ada di ajur yang melawan-melawan. Ya. Bagaimana kira-kira? Jangankan orang lain, kadangkala antara anak dengan orang tua, anak melawan. Udahlah pergi aja aku dari rumah ini, biar senang hatimu mama. Ya, mamanya berkata, ya udah pergi kau. Nah, sana kau ke rumah namburumu dulu kau, biar tahu rasa kau. Ya, apakah orang tua berkata, oh, janganlah Boru, janganlah Inang, jangan tinggalkan rumah ini, jangan tinggalkan mama. Mama tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ya. Kenapa?
sia. Ya, apalagi sama boru sinaga dibuat begitu. Selesailah. Ya udah pergi. Ya. Di rumah ini pun kau menyusahi. Nggak ada untungnya sama aku. Manusia. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa menerima kita kembali karena Dia Tuhan, Dia kasih. Ya. Ini yang perlu kita sadari, kita mengerti. Ya. Maka anak-anak jangan ada yang melawan sama orang tua. Ya. Jangan uji orang tuamu. Aku bilang dulu sama mamaku ini. Ya. Biar pergi aku dari rumah ini. Ya. Biarlah aku pergi dari rumah ini. Udah pergi. Ya. Jangan sekali-kali seperti itu. Haleluya. Ini termasuk yang remaja-remaja ini. Ya. Manusia dalam kemarahannya, ya, yang ada dalam pikiran manusia itu membuang, merusak, menghancurkan. Karena Tuhan kita ini diterima. Kalaupun kita bisa mengampuni, karena kita sudah lahir dari Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya. Jadi nikah Hosea ini tadi menggambarkan, ya, bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya yang sudah berzina secara rohani, namun Tuhan menerima kembali. Tuhan mengampuni, seperti Hosea juga kembali menerima istrinya dengan lebih dahulu mencintai. Akan tetapi saudaraku, Tuhan mengampuni kita bukan berarti sudah selesai semua. Ya, sehingga besok kita mengulang lagi. Ya, minta ampun lagi, Tuhan mengampuni. Tidak. Setiap dosa kesalahan selalu ada konsekuensinya. Selalu ada konsekuensinya. Ya, maka Hosea pasal 2 ayat 13 ini konsekuensi dosa, kesalahan ataupun pelanggaran itu. Ya, jadi jangan menganggap enteng dengan kesalahan ataupun pelanggaran. Hosea pasalnya yang kedua ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Ayat 13. Hosea 2 ayat 13. Atau naik dulu kepada ayat 12 coba. Ayat 12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari, Ya. ketika dia membakar korban untuk para Baal, Ya. berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, Ya, terus dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku terus. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi tetap ada konsekuensinya. Dikatakan ayat 12 ini, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal. Ini konsekuensi daripada kesalahan itu, dosa itu. Ya, Tuhan memang mengampuni, tetapi ada konsekuensinya. Hukuman. Ya. Saudara yang terkasih, saya berikan contoh yang lebih gampang saja. Ketika kita bersalah lalu Tuhan hukum kita dengan contohnya dengan penyakit. Ya, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, ampuni. Tapi kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tubuh kita lemah karena penyakit. Uang kita bisa habis karena penyakit. Ya, Tuhan memang mengampuni kita, tetapi ada konsekuensinya. Itu contoh kecil saja. Ya, contoh kecil saja. Ketika kita berdosa, mungkin pekerjaan kita, usaha kita hilang, hancur. Setelah hancur, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Apa konsekuensinya? Usaha kita sudah rusak, pekerjaan kita sudah hancur. Lalu kita akan memulai kembali dari dasar. Memulai lagi dari nol.
ada konsekuensi. Ya, bukan berarti Tuhan mengampuni langsung semua beres, tidak. Ya, Tuhan mengampuni karena Dia adalah Allah yang adalah kasih. Ya, tetapi konsekuensi dosa itu ada. Setelah diampuni, ya saudaraku, dan kita mengalami konsekuensi dari dosa itu, ayat 13 baru masuk kepada ujian. Sebab itu sesungguhnya ya, aku ini akan membunuh dia ya, dan membawa dia ke padang gurun ya, dan berbicara menenangkan hati. ya, setelah itu baru Tuhan bujuk. Tapi jangan hanya digarisbawahi bujuk. Kemana Tuhan bawa? Padang gurun. Ini ujian. Ya, Tuhan membawa ke padang gurun, kepada ujian. Diuji sampai kepada batas waktu tertentu untuk menenangkan hatinya, supaya jangan lagi gelisah oleh karena kesalahannya, rasa takutnya terhadap penghukuman Tuhan. Tuhan tenangkan, dibawa ke padang gurun, diuji. Apakah memang betul-betul sudah sadar, sudah insaf, sudah bertobat, sudah kembali kepada Tuhan atau belum? Setelah itu baru Tuhan berikan pengharapan. Itu ayat 14. Tuhan akan mengubah lembah Akor itu menjadi pintu pengharapan. Ya, coba terus. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Iya. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Iya, lembah Akor itu menjadi pintu pengharapan. Kalau kita melihat pada kitab yang lain, saudaraku, lembah Akor ini berbicara tentang lembah kutuk. Tetapi kutuk itu Tuhan ubah menjadi suatu pengharapan yang baru. Penghukuman itu Tuhan ubah menjadi satu pengharapan yang baru melalui janji-janji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berikan suatu pengharapan, ada janji. Ya, lalu dari ayat 17 sampai kepada ayat 19, Tuhan kembali mengikat perjanjiannya. Ya, untuk tetap menerima dia sebagai istrinya. Ayat 17. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu. Ya. Dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara. Terus. Dan binatang-binatang melata di muka bumi. Iya, terus. Aku akan meniadakan busur panah, Iya. pedang dan alat perang dari negeri. Iya. Dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Iya, ini Tuhan mengikat perjanjian. Terus ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Iya, terus. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Iya, terus. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Iya, ini Tuhan kembali mengikat perjanjian. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan pengharapan, tetapi Tuhan mengikat perjanjian. Ya, Tuhan tidak hanya memberikan pengharapan, aku sudah mengampunimu, aku sudah memaafkanmu, dosamu sudah kuampuni. Tidak. Tapi kembali Tuhan mengikat perjanjian. Aku akan menjadikan engkau kembali istriku. Dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudaraku, memang konsekuensi dosa ada. Ada penghukuman. Ya, karena dosa dan pelanggaran. Tetapi Tuhan memberi pengampunan. Bukan hanya pengampunan. Ya, Tuhan menenangkannya. Tuhan memberikan waktu baginya untuk diuji apakah memang betul-betul sudah bertobat dari dosa perzinahannya atau belum. Tuhan beri harapan baru. Kalau engkau bertobat, kalau engkau berubah, aku akan kembali menerimamu sebagai istri.
Tuhan beri harapan. Lalu Tuhan ikat perjanjian. Ya. Lalu ayat 19, kembali Tuhan teguhkan perjanjiannya. Ayat 19, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, ya, sehingga engkau akan mengenal ya, Tuhan. aku akan jadikan engkau istriku, ya, dalam kesetiaan, sehingga engkau mengenal Tuhan, sehingga engkau tahu bahwasanya Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Segala sesuatu yang engkau terima, segala sesuatu yang engkau miliki, kebahagiaanmu, sukacitamu, berkat-berkatmu, semua bersumber daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau beritahu. Haleluya. Ya, nah untuk itu sekali lagi saudaraku, ya, hubungan nikah Nabi Hosea dengan istri dan anak-anaknya ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Dan bagaimana kondisi rohaninya, bagaimana kemurtatannya, dosanya, pelanggarannya, meninggalkan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menghukumnya, serta memulihkan kembali. Namun tentu kita perlu mengerti bagian yang kedua. Apa yang melatar belakangi dosa pemberontakan mereka. Apa yang melatar belakangi persundalan ketidaksetiaan umatnya. Ada beberapa hal yang mendasari saudaraku. Yang pertama-tama ya, adalah pengenalan akan Tuhan yang dangkal. Merasa puas dengan hal-hal dasar saja. Sehingga mereka tidak berkembang ataupun tidak meningkat secara rohani. Puas dengan hal-hal yang dasar. Ya, oleh sebab itu sebenarnya kita sebagai jemaat Tuhan tidak boleh hanya ya puas dengan hal-hal dasar yang sudah kita terima mengenai Tuhan, mengenai ya sorga, mengenai kekristenan. Jangan hanya puas soal-soal dasar. Mengenal Yesus adalah Tuhan, mengalami kelahiran baru, memenangkan jiwa-jiwa. Jangan puas hanya sampai di situ. Maka kami selalu menekankan, mari ikut juga dalam pendalaman firman Tuhan. Ya sudah, bertekun dalam ibadah pendalaman Alkitab, supaya kita juga terus semakin mendalam, semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kelemahan daripada umat ini, kenapa sampai mereka memberontak? Ya, kenapa sampai mereka murtad kepada Tuhan? Karena mereka merasa puas. Oleh sebab itu dalam Hosea pasal 4 ayat 6 Tuhan tegur. Ya, engkau yang menolak pengenalan itu katanya. Ya, Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini persoalan pertama. Mereka menolak untuk memiliki pengenalan yang berkembang, yang meningkat. Jadi mereka merasa puas. Cukup hanya mengerti soal-soal dasar kekristenan saja. Ya, mengenal Tuhan hanya dasar-dasarnya saja. Soal percaya, bertobat, pelbagai pembaptisan, ya, soal penghukuman, ya saudaraku, ya, soal mujizat-mujizat, hanya berhenti sampai di situ saja. Ya, itu yang mendasari. Maka nanti akhirnya murtad. Ya, ini kalau kita melihat, kita kaitkan juga dengan Ibrani pasal 5 sampai pasal 6. Ya, mereka sudah pernah mengalami karunia-karunia roh, sudah pernah dipenuhkan roh, namun yang akhirnya murtad kembali. Tidak mungkin dibaharui, tidak mungkin diampuni, tidak mungkin bisa berubah. Ya, nanti saudara boleh lihat itu dalam Ibrani pasal 6 dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Ya, saya tidak kutip sampai ke sana. Ya, jadi itu yang mendasari pertama. Yang kedua, berhala. Kenapa mereka murtad? Karena mereka terlibat kepada berhala-berhala atau berhubungan dengan berhala. Ayat 17. Masih Hosea 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Ya. Biarkanlah dia. Ya. Bersekutu.
dengan berhala-berhala. Sampai Tuhan berkata, biarkan dia. Karena dia sudah bersekutu dengan berhala-berhala. Ya, itu yang mendasari. Jadi orang kalau kembali bersekutu dengan berhala-berhala, ya, maka nanti rawan dengan kemurtadan. Baru yang ketiga adalah kesombongan. Kesombongan. Hosea pasal 5 ayat 5. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Terus Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. iya. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Iya, itu. Nah, tiga ini yang mendasari. Kenapa mereka sampai murtad? Ya. Ciri-ciri utama orang yang murtad dalam kitab Hosea ini, kita melihat tiga ini. Yang pertama tadi adalah merasa puas. Ya, dengan hal-hal dasar sehingga tidak mengalami pertumbuhan ataupun peningkatan rohani. Dan orang yang tidak meningkat secara rohani ini mudah berubah-ubah. Ya, mudah berubah-ubah. Tidak punya pendirian ataupun tidak punya komitmen. Maka di dalam Hosea pasal yang ke-6, dalam ayatnya yang ke-4, Tuhan menggambarkan mereka itu seperti kabut pagi. Kenapa digambarkan seperti kabut pagi? Karena mudah berubah-ubah. Kabut pagi itu sebentar ada, sebentar hilang. Ya, mudah berubah-ubah. Tidak punya pendirian. Nah, maka jemaat pun begitu. Kalau tidak meningkat, tidak bertumbuh menjadi dewasa, ya sudah, pengenalan tidak bertumbuh, tidak meningkat. Ini pendiriannya tidak kuat. Ya, kasihnya digambarkan seperti kabut pagi. Sebentar ada, sebentar hilang. Sebentar semangat melayani, sebentar sudah hilang semangat melayani. Ya, sebentar semua ibadah diikuti. Mulai dari ibadah raya pertama, kedua, ya ikut pertemuan, komsel apalagi lebih semangat, ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah pemuda pun dia ikut, padahal sudah menikah. Ya, saudara yang terkasih, ya, ibadah kaum ibu pun mungkin ikut pertemuan kaum ibu dengan alasan ngantar istri. Ya, saudara yang terkasih, karena semangat. Ya, tetapi minggu depan, bulan depan sudah hilang. Kenapa? Panas. Ya, kabut kan kalau kena panas hilang. Ya. Maka Tuhan menggambarkan kasih mereka itu bagaikan kabut pagi. Berubah-ubah, mudah berubah-ubah. Orang kalau tidak meningkat juga, saudaraku, ya, akan bergaul dengan orang-orang dunia dan kompromi. Ya, kompromi dengan dosa, tidak punya pendirian. Harusnya orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Tetapi karena tidak meningkat, tidak bertumbuh, ini kompromi, bergaul dengan orang-orang dunia. Ya. Hosea pasal 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Iya. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Terus? Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dimakan. Iya, mencampurkan dirinya dengan bangsa-bangsa. Ini bicara tentang kompromi. Ya, bergaul dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak rohani. Kalau kerohanian kita mau terpelihara, bergaullah dengan orang-orang rohani. Alkitab saja sangat jelas mencatat, ya, kalau kita bergaul dengan orang yang setia, kita akan setia. Kalau kita bergaul dengan orang yang rohani, kita bisa menjadi rohani. Ya. Kalau saudara berteman dengan para penatua doa kasih tua, gak bisa tua do. Iya. Tapi dengan siapa kita bergaul, kita bisa seperti itu.
Bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Saudara bergaul dengan begal, nanti jadi begal. Saudara bergaul dengan curanmor, nanti saudara jadi curanmor. Ya. Jadi pergaulan kita itu menentukan. Ya. Kenapa kita sembarang bergaul? Kenapa kita bergaul bebas? Karena kita tidak memiliki pengenalan yang bertumbuh, rohani yang tidak meningkat. Ya. Jadi dalam ayat yang ke-8 ini, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Bergaul bebas, kompromi. Akhirnya lama-kelamaan terseret, lama-kelamaan makin jauh dari Tuhan, lama-kelamaan makin jauh dari Tuhan. Kalau saudara makin sering bergaul dengan orang-orang rohani, masuk dalam ibadah, melayani, ya saudaraku, berteman dengan orang-orang yang setia, yang rohani, selalu datang ke rumah Tuhan, berdoa, bersekutu, menyembah, hidup saudara makin hari makin rohani. Ya, tapi kalau saudara lebih lama di luar sana, ya hidup saudara juga seperti orang di luar sana. Saudara lebih betah nongkrong di kedai apa itu, Peter? Kedai GG ya? Kedai GG ya? Apa pula kedai GG? Saudara tanya dia, lebih tahu dia itu. Ya, karena di situ markas dia itu, sarang dia. Ya, jadi walaupun saya tidak di sana, ya saya kan bisa pantau. Ya. Kok tahu pula Bapak ini ke DGG pikirnya? Iya, orang saya dari atas. Ya, saya kan bukan orang bumi. Ya, sarang-sarang saudara pun saya tahu kok. Wah, ya, walaupun nggak saya sampaikan. Nah, ini di mana bersarang, ini di mana bersarang, ya, ini di mana bersarang, tahu. Ya. Oh, ini siapa yang keluar malam, tahu. Ya. Tapi saudaraku, ya, saya mau mengajak kita, mari bangun persekutuan hubungan yang benar, supaya kehidupan rohani kita terpelihara. Kita beda dengan dunia, kita beda dengan orang di luar, beda. Ya, bukan berarti kita ini kurang pergaulan, kita ini ketinggalan zaman, tidak. Ya, tidak. Ya. Apa yang dari atas, di atas segalanya. Haleluya. Ya. Ya. Jadi kenapa mereka kompromi? Karena tidak meningkat. Dan akhirnya nanti mencari solusi, ya, mencari solusi kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ada pergumulan, saudaraku, bukan mencari solusi kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolo, ya, tidak berakal, ya, dengan memanggil kepada Mesir, terus, dengan pergi kepada Asur. Ya, sampai digambarkan seperti merpati yang tolong. Merpati, yang terkenal dari merpati adalah tulus. Tapi persoalannya tulus tapi tolol. Ya, maunya tulus tetapi cerdik, kan begitu kan? Ini tulus tapi tolol. Kenapa tolol? Karena dikatakan memanggil Mesir atau meminta pertolongan kepada Mesir dan pergi ke Asyur. Mencari solusi, mencari pertolongan, mencari jalan keluar ke dunia. Memang tulus, tetapi kebodohannya mencari solusi ketika mengalami masalah bukan kepada Tuhan, tapi justru kepada yang lain. Dunia.
Sehingga Tuhan menggambarkannya seperti merpati tol. Ya, ini saudara, orang yang tidak meningkat, tidak bertumbuh, juga biasanya itu senang dengan kondisinya, betah, ya, dengan kondisinya, baik rohani maupun jasmani. Orang kalau mengalami kemajuan rohani, dia memiliki pandangan yang maju. Dan dia pun tidak akan betah, tidak akan senang dengan kondisinya. Baik pelayanannya, baik juga ekonominya, tidak merasa puas dengan itu. Tetapi selalu ingin maju, ingin berkembang. Ya. Saya pun setelah pengertian saya terus makin bertambah, makin berkembang, makin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan terus makin bertambah. Ya, rahasia-rahasia firman makin dibukakan. Saya pun tidak senang, tidak betah, tidak puas. Pelayanan ini hanya sebatas ini, tidak. Saya pun tidak puas gedung gereja kita hanya sebatas ini, tidak. Bila perlu sebesar stadion. Tapi bukan hanya gedungnya saja, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Bukan hanya itu saja, ekonominya juga meningkat, bertumbuh, berkembang. Sehingga bisa memberkati banyak orang. Amin? Iya. Tetapi orang kalau tidak bertumbuh, dia akan merasa puas dengan kondisinya. Ya udah, yang penting bisa makan 3 kali 1 hari, sarapan, makan siang, makan malam. Betah, puas dengan itu. Kenapa? Tidak bertumbuh. Pasal 11 ayat 7. Ya, pasal 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Ya. Mereka memanggil kepada Baal. Terus. Dan berhenti meninggikan namaku. Iya. Betah. Jadi betah dalam kondisinya itu. Jangan betah dengan kondisimu. Jangan betah dengan ekonomimu yang pas-pasan. Jangan betah dengan pelayananmu yang hanya itu saja. Oleh sebab itu tingkatkan pengenalanmu akan Tuhan. Tingkatkan pengertianmu. Tingkatkan rohanimu. Supaya kita juga memiliki pandangan pemikiran yang maju. Amin. Iya. Kita tidak puas dengan kondisi kita. Tetapi kita ingin terus berkembang, ingin maju. Ya. Apalagi kita yang merantau ini. Saudara di kampung susah, datang ke perantauan sampai di Batam ini juga toh susah. Di sana susah ekonomi, di sini susah ekonomi. Ini karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang meningkat. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang meningkat, yang bertumbuh, kita akan mengenal Dia Allah yang tidak terbatas. Pemakaiannya, berkatnya yang tidak terbatas. Haleluya. Ya. Dan kemana berkat itu? Bukan kepada yang lain, kepada saya dan saudara. Siapa yang akan Tuhan pakai? Bukan binatang, tapi saya dan saudara. Nah, tetapi kenapa ada manusia yang betah dengan kondisinya? Sudah Kristen, setia masuk dalam ibadah, tetapi betah dengan kondisinya. Karena tidak memiliki pengenalan yang bertumbuh. Engkau yang menolak pengenalan itu, kata Tuhan. Maka aku juga menolak engkau. Aku juga menolak anak-anakmu. Maka bertumbuhlah dalam pengenalan. Haleluya. Haleluya. Ya. Waktu kita terbatas, saudaraku. Nanti dalam ibadah yang kedua di Kapling Mandiri akan saya lanjutkan. Saudara yang ada waktu silakan datang. Saudara yang terbatas waktumu silakan ikuti di channel kita. Supaya kiranya Tuhan memberkati kita dalam limpah anugerah-Nya.
Kita masih akan mengikuti perjamuan kudus pada siang ini.